Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada mahasiswa yang beraktivitas di pagi hari. Selamat malam juga kepada mahasiswa yang punya jadwal perkuliahan malam hari. Saya Roni Ahmad Asyiri akan membawakan materi manajemen pemasaran bab 12 yang berjudul bauran pemasaran promosi. Sebelum materi saya akan jelaskan terperinci, saya berharap pada Anda semua bahwa buat catatan tersendiri apa yang telah dijelaskan oleh setiap dosen pada materi-materi sebelumnya dan akan pertanyakan di Zoom meeting nanti masing-masing dosen juga, karena materi yang dijelaskan di sini tidak selengkap nanti yang kita bicarakan nanti di Zoom meeting. Jadi materi slide per slide dari PowerPoint ini menjabarkan hanya yang menurut dosen yang mengajarkan setiap bab itu dianggap Anda bisa menerima secepatnya, ya. Baiklah, saya sampaikan langsung ke materi berikutnya, yaitu materi pertama dari slide dari manajemen pemasaran, bauran pemasaran promosi, ialah pengertian promosi. Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran oleh perusahaan dan produknya. Jadi promosi adalah salah satu jembatan penyampaian pesan antara produsen pemilik produk dengan sasaran atau konsumen, yaitu kita sendiri pengguna dari produk tersebut, ya. Jadi yang dibutuhkan situ adalah informasi mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pasar sasaran bahwa produk yang dipromosikan ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen, termasuk kita sendiri, ya. Terperincinya kita bisa lihat atau Anda bisa lihat di modul halaman 147, di mana situ ada penyampaian encodingnya, decodingnya, ya, dari gagasan pengirim untuk menerima, memahami, respon, dibalik lagi, ya. Terdiri dari pengirim atau komunikator dan penerima atau komunikan, penerima pesan. Itu yang dimaksud tadi pengertian dari kata decoding, encodingnya. Komunikator adalah produsen, komunikan adalah halayak, ya, kita sendiri semua, atau sasaran promosi. Apakah itu berbentuk pasar pribadi yang lebih besar skopnya, yaitu pasar organisasi, yaitu yang memiliki wadah-wadah tertentu, apakah itu pasar, toko, retail yang sudah berbunyi lebih dari satu individu, dan lebih skop yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat umum. Dari tiga posisi ini adalah dijadikan oleh perusahaan sebagai inisiator, influencer, decider, purchase, dan user, ya, yang merupakan yang mulai dari memperkasai sampai yang memengaruhi dan sebagai penentu dan sebagai pembeli, akhirnya sebagai pemakai produk itu, user, pengguna.
Jenis-jenis pengecer dalam klasifikasi sebagai berikut. Satu, gagasan. Jenis-jenis pengecer dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ya, apa itu ya? Itu gagasan. Gagasan itu adalah satu ide yang disampaikan oleh pengirim. Dalam hal ini adalah komunikan kepada komunikatornya atau audiensnya. Pesan adalah simbol-simbol atau berupa oral, ucapan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, verbal dan non verbal berupa body language atau gestur ya, yang dikonfirmasikan melalui sesuatu media, dimasukkan ke media. Media itu apa saja? Ada yang personal, ada yang non personal. Media personal dapat dipilih apabila perusahaan tidak mampu atau belum mampu sampai ke taraf menanganinya. Ada konsultan tertentu yang profesional mengerjakan hal tersebut. Sedangkan media non personal yaitu media besar berupa radio yang statis ya, televisi, koran, majalah, tabloid, internet, lingkungan atau ruang atau hari-hari tertentu atau hari-hari khusus yang biasa diistilahkan dalam dunia sales marketing adalah peak season. Disitulah pertemuan antara pelanggan, calon pelanggan, produsen, di tengah-tengah produk. Dari keseluruhan perangkat tersebut terbentuk sebuah respon yang diterima oleh penerima, yaitu komunikan. Selanjutnya feedback. Komunikan mengelola data, berita, atau informasi tersebut. Pesan yang diterima itu bisa dia, bisa tidak. Sisi masalahnya yang dapat menghambat proses komunikasi bisa berupa gangguan fisik. Boleh jadi orang-orang yang memiliki fisik tertentu sehingga tidak terhubung pesan yang tadi disampaikan oleh komunikan atau produsen ya. Komunikator. Karena komunikan adalah audiens atau pendengar atau pelanggan. Masalah semantik atau bahasa, perbedaan yang paling krusial salah satunya yaitu apabila iklan atau promosi menggunakan bahasa tertentu, dia akan menyentuh saja segmen pasar tertentu juga yang memahami bahasa tersebut, dan sangat kesulitan untuk bisa memasuki ruang-ruang komunikasi yang berbeda bahasa, semantik. Begitu juga budaya. Apabila produk yang agak sedikit berbenturan dengan budaya-budaya tertentu, kemungkinan besar masyarakatnya atau halayatnya tidak menggunakan produk tersebut. Itulah salah satu bagian-bagian yang membuat ketiadaan feedback umpan balik antara produsen, pesan, informasi masuk ke komunikan pelanggan, calon pelanggan. Proses komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari pengirim. Sudah sampaikan tadi ya, yaitu encoding, decoding. Encoding merupakan kegiatan merancang atau merubah gagasan bersifat simbolik menjadi suatu pesan untuk disampaikan kepada penerima. Penerima itu decodingnya. Decoding merupakan proses menerjemahkan dari informasi dari yang diberikan oleh encoding. Decoding pun akan menentukan pesan ini diterima atau tidak diterima. Tujuan diadakan promosi untuk menginformasikan, memengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan boran pemasarannya, mix marketingnya. Salah satunya adalah informasi.
Bagaimana cara membujuknya, mengaruhinya, yaitu informasi. Informasi apa? Mengenai keberadaan satu produk. Produsen harus menyiapkan atau mengavailability-kan produknya di setiap penyuplai yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Salah satunya untuk bisa untuk mempromosikan produk itu adalah menyiapkan dulu di lapangan atau di area. Setelah itu diberikanlah penunjang, yaitu iklan atau promosi. Memperkenalkan cara pemakaian baru dari satu produk baru apabila new launching produk, ya, new atau launching produk atau produk yang baru diketahui oleh pelanggan. Ada tim khusus yang harus atau penyampaian melalui pesan atau iklan, ya, berupa iklan, indikasi-indikasi satu produk, ingredientnya, atau cara penggunaannya bagaimana, kandungannya apa, khusus untuk siapa, ya. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar itu yang harus juga, karena kadang pelanggan yang sudah terlanjur suka akan beralih ke produk lain apabila melihat perubahan harga yang drastis dari produk yang disukai, ya. Menjelaskan cara kerja satu produk, itu yang kita bicarakan tadi, masalah memperkenalkan cara pemakaian. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan, meluruskan kesan yang salah, mengurangi kekhawatiran dan ketakutan pembeli. Itu bagian-bagian atas tadi yang bisa meminimalisir kekhawatiran dan ketakutan pembeli. Akhirnya bila berjalan sedemikian, intinya akan membangun citra perusahaan. Selain membujuk dan mempengaruhi, isi-isi dari itu semua adalah intinya tujuannya membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, terutama konsumen-konsumen yang pengguna produk kompetitor pada saingan. Itu perusahaan bagaimana caranya bisa mengalihkannya, ya. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, bahwa tadinya produk produsen A yang sekarang saat ini gencar mempromosikan atau mengiklankan produknya, akan merubah dulu. Pertama adalah mindset, pemikiran pelanggan bahwa produknya juga bisa digunakan tuh, bisa difungsikan sama dengan produk yang pelanggan sukai selama ini. Semua itu supaya mendorong pembeli untuk belanja pada saat itu juga, agar terjadi close profit atau closing sales, ya. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan Wiraniaga. Apabila pembeli tersebut sudah closing sales, otomatis dia tidak akan keberatan apabila Wiraniaga dengan produk yang sama datang berkunjung ke pelanggan tersebut. Mengingatkan, reminding bahwa produk tersebut dibutuhkan, iya, tersedia di beberapa tempat seperti sudah dikatakan tadi, ya. Pelanggan tetap ingat akan produk tersebut, dan produk tersebut adalah pilihan pertama. Brand image, apabila produk sudah memiliki brand image yang positif, akan terjadi informasi mode-to-mode marketing, yaitu penyampaian dari pengguna pertama ke calon pengguna berikutnya bahwa produk ini adalah produk yang baik. Secara ilmiah ekonomi, jadinya adanya promosi untuk menggeser kurva permintaan ke kanan ke kiri. Oh, video mungkin dari sini kan ke kiri, kena error, ya. Dia bisa membuat satu hal yang menjadi elastisitas, ya. Ini elastisitas, ya. Itu nanti kita bicarakan, karena lebih banyak lagi berbicara kalau mengenai kurva ilmiah, sehingga itu perlu dibuat catatan agar materi di Zoom meeting itu agak lebih lengkap dan lebih terperinci sesuai yang
modul yang Anda pegang. Bentuk-bentuk promosi atau bagian-bagian promosi atau komponen-komponen promosi adalah salah satunya personal selling. Personal selling pun itu, personal selling itu penjual yang berperson per orang ya, memiliki bagian-bagian. Salah satunya ada yang khusus yang tim delivery, pengirim. Ada khusus take call order, yaitu tim promosi yang biasa kita lihat di toko-toko, outlet, yaitu sales promotion girl, sales promotion man, atau lainnya yang menjaga space produknya, menjaga gondolanya, menjaga rak produknya, melihat pelanggan lewat, mempromosikan ya, personal selling itu. Take order juga tim personal juga, tapi take order itu orang yang tidak dalam ruang, sedangkan take order itu dalam ruang, dia di outdoor, dia itu mengcover outlet atau toko-toko dari toko A ke B ke C ke D dan lain-lainnya ya. Dia mengcover untuk membawa misi perusahaan dan mempromosikan produknya, dan toko-toko si A B C D itu apa saja yang mereka pesan, dan PO atau purchase ordernya itu dibawa ke kantor ya. Missionary sales ada khusus juga. Missionary sales biasanya disebut representatif, sales representatif, marketing representatif, yang ada representatifnya itu missionary itu, yang tim khusus dari pusat. Kalau istilah pemasaran dikatakan tim prinsipal, mereka itu memang fokus untuk produknya tak. Sedangkan kalau sales itu orang-orang distributor, dia berpikir jamak, bukan cuma menjual produk perusahaan A, dia juga menjual produk perusahaan B, perusahaan C. Karena satu distributor itu bukan sole distributor. Kalau sole distributor biasanya tunggal, dia produk tunggal, pabrik punya distributor sendiri. Kalau perusahaan atau pabrik tidak memiliki distributor, dia menunjuk distributor lokal, di mana produknya yang ingin dia pasarkan. Sedangkan distributor lokal pun memiliki macam-macam atau berbagai perusahaan yang berkedudukan di situ, sehingga tim salesnya tidak konsentrasi full dengan satu perusahaan tok. Bentuk-bentuk promosi itu, komponen-komponen promosi juga ada bagian teknisinya, demand creatornya ya, tim kreatifnya. Komponen lainnya apa lagi, yaitu iklan oral atau visual untuk halayak ya. Kriterianya desirability, eksklusisme, dan believability. Lihat modul halaman 151. Halaman 151, apa yang perlu Anda pertanyakan, karena situ banyak dikatakan iklan yang efektif, 3 persyaratan yang utama. Desirability, kemungkinan disukai itu iklan, atau iklan yang lebih spesifik lagi, yaitu yang eksklusif atau yang bersifat belief ya, kemungkinan dipercayai. Banyak perlu dibicarakan. Kalau Anda perlu menyampaikan, silakan buat catatan ya. Kita masuk ke slide berikut. Pemilihan media iklan. Pemilihan media iklan, baca kriteria di modul halaman 152. Di sana ada beberapa kriteria evaluasi untuk menilai objektivitas tersebut. Adalah shortness, yaitu apakah pembuat keputusan benar-benar memperhatikan semua aspek dalam pemilihan media sepenuhnya. Progresif, arah kemajuan, atau measure madness ya, ukuran. Ada praktikal, ada optimistik.
Kelanjutan dari komponen-komponen promosi itu salah satunya, tapi ini lebih tidak secara umum karena ini dilakukan secara ilmiah ya, publisitas, yaitu mencakup usaha untuk mendapatkan ruang editorial yang berbeda dengan ruang berbayar seperti iklan yang dapat dilihat, didengar atau oleh konsumen calon pelanggan. Publisitas merupakan pemanfaatan nilai yang terkandung di satu produk menjadi suatu bentuk citra produk yang bersangkutan. Biasanya publisitas itu dibuat oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan atau dengan konsumen, semata-mata hanya untuk melihat secara ilmiah apakah produk ini bermanfaat atau tidak. Ya. Promosi penjualan. Keputusan penting dalam menetapkan anggaran adalah penentuan keseimbangan yang tepat antara biaya iklan dan pengeluaran biaya promosi. Ada keseimbangan iklan promosi. Faktor yang akan menyebabkan perusahaan memberikan penekanan antara lain, lihat modul 161. Keputusan penting dalam menetapkan anggaran adalah penentuan keseimbangan ya. Penekanan yang berbeda terhadap perikanan dan promosi penjualan, salah satunya yaitu mempunyai tingkat kontribusi laba di bawah rata-rata perusahaan. Ini nanti kita bicarakan lebih terperinci lagi karena tidak spesifik dibicarakan masalah promosi. Ya. Pengeluaran tahunan untuk promosi penjualan punya kecenderungan untuk melebihi jumlah yang dikeluarkan disebabkan promosi langsung menyentuh konsumen. Plus minusnya promosi iklan dapat dilihat di modul 162 dan 3. Pengeluaran tahunan untuk promosi penjualan. Kenapa bisa katakan promosi penjualan langsung dikeluarkan untuk konsumen? Karena memang ada istilah dalam sales marketing itu ada track promo dan consumer promo. Track promo itu biaya promo yang perusahaan berikan kepada perantara atau kepada distributor agar meningkatkan penjualannya, orderannya. Tadinya distributor mengorder 20 karton contoh. Perusahaan memberikan iming-iming bahwa kalau Anda mengambil 30 karton kita kasih bonus 1. Track promo. Sedangkan consumer promo yang kita biasa hadapi di supermarket atau toko-toko diskon, beli 2 dapat 1 khusus untuk konsumen, itu namanya consumer promo. Biaya promosi itu yang diperhitungkan, berapa yang dikeluarkan, dan plus minus promosi iklan dapat dilihat di modul berikutnya di halaman 163. Kita lanjut ke bagian komponen-komponen tadi ya. Direct marketing. Direct marketing adalah salah satu person pemasaran yang dipercayakan oleh perusahaan untuk bertemu langsung kepada pelanggan atau calon pelanggan. Banyak manfaat dari kegunaan direct marketing, tapi ada plus minusnya juga ya. Terkadang direct marketing karena di bawah pressure atau tekanan target dan omset, sehingga mereka dalam menghadapi pelanggan itu seakan-akan ada
seakan-akan memperlihatkan ada unsur paksaan untuk menciptakan selling out. Terkadang kita dapatkan direct marketing tidak seperti itu. Bahkan ada banyak yang dikatakan bahwa direct marketing melakukan satu tanggapan yang atau satu perilaku yang kurang terpuji. Salah satunya karena terlalu interaktif, terlalu agresif. Ya, seperti dikatakan tadi, kemungkinan ada tekanan dari perusahaan yang menyatakan perhitungan dari kinerja Anda dilihat segera dari sisi omset dan target. Negatifnya itu yang sudah dikatakan bahwa orang-orang merasa terganggu dengan adanya penjualan yang agresif. Ada marketing yang melakukan satu kesalahan besar, yaitu berbohong atau menipu, bahkan mengecewakan pelanggan, bahkan mengganggu privasi. Saya dan tim dosen berharap Anda yang berkecimpung di dunia sales marketing atau direct marketing jangan lakukan seperti ini. Kita masuk ke faktor-faktor promosi. 4 faktor. Dan yang tersedia dan sifat pasar ya. Dan yang tersedia salah satu yaitu tiada masalah bagi perusahaan yang besar yang memiliki simpanan dana yang khusus untuk belanja iklan dan belanja promosi, belanja iklan dengan promosi. Berbeda dengan perusahaan kecil, lebih konsentrasi dengan penjualan personal, pameran pada toko atau dealer, karena perusahaan kecil tidak mampu bersaing dalam area above the line, yaitu biaya atau belanja iklan atau belanja iklan yang begitu besar sehingga mereka masuk di below the line. Pameran pada toko dan dealer yang hanya mungkin langsung memberikan program consumer promo dengan biaya promosi yang tidak sebesar dengan biaya iklan. Sifat pasar juga, faktor-faktor promosi juga melihat sifat pasar itu luas geografi pasaran dan jenis pelanggan. Tidak asal serabutan dan serampangan masuk tanpa mengenal sifat pasar. Ada hubungannya tidak dengan produk yang akan dikembangkan. Berkaitan dengan sasaran yang dituju, ada 2 strategi yang bisa digunakan. Pure strategi, push strategi. Promosi produsen kepada konsumen akhir, end user. Produsen pada konsumen akhir. Seperti yang dikatakan tadi belakangan bahwa push strategi salah satunya adalah bagian dari sales promo, consumer promo. Sedangkan push adalah track promo ya. Yang diuntungkan di push strategi adalah untuk mempush distributor agar mengorder lebih banyak lagi ya. Sedangkan pull lebih banyak untuk konsentrasi ke penjualan yang skalanya lebih kecil bandingkan push. Jadi pull strategi lebih banyak berbicara kepada end user. Push strategi lebih banyak berbicara sell in, order dari pabrik atau produsen ke distributor. Tapi ini barang belum keluar, ini masih kategori sell in. Sell out pun yang dia beli konsumen
Belum dikatakan konsumen itu end user apabila belum menggunakan langsung produk itu. Boleh jadi produk yang belum digunakan ini bisa jadi expire, bisa jadi BS, bisa di retur. Tapi kalau di saat kita menjual produk kita, contoh air kemasan, dan kita melihat sendiri bahwa pembelinya ada si A membeli, mengambil di etalase atau mengambil di showcase ya, dia membukanya, dia meminumnya, itulah dikatakan end user. Tapi kalau dia masih membawa pulang ke rumah dan kita tidak mengetahui bahwa mau diapakan itu masih kategori sell out. Yang kemungkinan terjadi dia tidak meminumnya, dia memberikan orang, dia membuang, atau dia meminumnya, atau tertinggal itu produk menjadi barang BS, atau jadi expire, atau di retur. Produsen juga harus melihat bahwa promotion mix itu harus disesuaikan dengan produknya sendiri, yaitu apakah jenis produk industri. Yang bersifat teknis itu menurut pendapat saya juga bahwa tidak perlu menggencar-gencar diberikan promosi atau iklan yang berupa non verbal, karena sebaiknya yang produk-produk industri yang bersifat teknis harusnya ada tim khusus yang menghandle bertemu dengan calon pelanggan. Dia membicarakan klasifikasi, kriteria-kriteria produk yang dia mau jual, dan apapun keunggulan-keunggulannya. Berbeda dengan convenience good, consumer good, yaitu produk kebutuhan sehari-hari. Tidak perlu ada tim yang khusus menjelaskan apa ini sabun, apa ini shampoo, apa ini pasta gigi ya. Tapi kalau industri teknis itu memerlukan satu orang teknik yang bisa membicarakan mekanisme kerja dari produknya. Shopping good tidak perlu juga, tapi bukan berarti menafikan. Tapi tidak sepenting dari teknik tadi yang harus tidak bisa tidak ada orang tim yang khusus memahami produk tersebut, fitur dan benefit produk. Specialty good, produk yang barang mewah dengan merek dan model yang spesifik boleh masuk sama kategori industri teknik. Unsold good, new product atau jenis produk slow moving, ini juga boleh diberikan tim khusus untuk mempresentasikan. Karena apabila produk unsold itu adalah produk baru atau produk slow moving, kenapa bisa produk menjadi slow moving? Kemungkinan salah satunya yang paling parah kalau dikatakan tidak bermanfaat bagi pelanggan. Tapi kebanyakan slow moving dikategorikan karena faktor konsumen kurang kenal. Durable goods dengan non durable ya, yang tahan lama seperti contohnya mobil, laptop dan lain-lain. Ini juga ada orang tim teknik yang perlu bertemu langsung dengan calon pelanggan. Kalau non durable good hampir sama kurang lebih tadi dengan specialty ya, specialty atau consumer good. Anggaran promosi bagian dari anggaran pemasaran. Tidak ada standar pengeluaran promosi yang dialokasikan. Pengeluaran biaya promosi bervariasi dan tergantung pada situasi pasar. Secara pendekatan yang bisa dipergunakan antara lain marginal approach. Marginal approach itu berbicara antara margin revenue, margin cost. Timbul permasalahan apabila margin revenue dengan margin cost tidak bertemu sebagaimana diharapkan perusahaan. Boleh jadi permasalahannya
yang akan terjadi, yang tidak bisa, mungkin tidak bisa kita, yang kita tidak membayangkan bahwa akan terjadi demosi atau pemberhentian pekerja atau tenaga penjual yang dianggap gagal di tempat tertentu. Itu margin revenue dan margin cost, nanti kita akan bicarakan lebih terperinci di Zoom meeting kembali. Breakdown method, persentase dari pendekatan penjualannya. Usahanya biaya promosi tentukan berdasarkan persentase tertentu dari penjualan. Biaya promosi biasanya juga ada yang menganut seperti ini. Digelontorkan biaya promosi sesuai dengan years to date, yaitu sesuai dengan penjualan yang pernah terjadi. Penjualan plus harga, karena tahun depan harga pasti berubah. Potong harga lalu dipotong dengan harga sekarang, akan muncul sisa berapa yang kita harus harapkan, potong dengan profit tahun lalu, sehingga growth-nya atau di up berapa persen bagusnya yang harga pastinya di tahun. Dan evaluasi dan estimasinya itu akan membuahkan kurang lebih berapa hasil dari per tahun, dan biaya promosi harusnya berapa kita masukkan. Kelemahan metode ini samping tidak bisa digunakan perusahaan baru, karena tidak ada perbandingan, tidak ada evaluasi dari tahun lalu, Juni 2019 dengan Juni 2020, atau tahun lalunya lagi 2018, 2019, masuk di Juni 2020. Ada perbandingan baik per bulan maupun per tahun. Jadi akan sulit untuk bisa membuat anggaran mengada-ada untuk produk yang baru ya, apalagi anggaran promosi bergantung pada fluktuasi keadaan perekonomian negara. Penentuan besar persentase tidak menggunakan dasar logik tidak memberikan jumlah anggaran promosi yang layak, menimbulkan pertanyaan, apakah penjualan memengaruhi promosi atau promosi memengaruhi penjualan? Apakah penjualan memengaruhi promosi atau promosi memengaruhi penjualan? Jangan sampai bahwa penjualan bisa tercipta akan meningkat karena faktor promosi. Padahal memang tujuan promosi itu adalah meningkatkan penjualan. Tapi apabila produk tersebut hanya bergantung dengan promosi, atau apakah berupa iklan atau promosi, khawatirnya promosi dan iklannya yang diberhentikan akan dapat menghentikan juga penjualan. Mungkin lebih baik adalah apakah penjualan memengaruhi promosi. Approval metode anggaran promosi akan berdasarkan perkiraan manajemen mengenai keuangan perusahaan. Pendekatan yang tidak membentukkan pengaruh promosi terhadap penjualan, dan anggaran promosi menjadi tidak menentu sehingga menyulitkan pemasaran jangka panjang ya. Returnnya, pengeluaran biaya promosi diasumsikan sebagai investasi yang ditanamkan. Ya, ekspektasi dan desire, berapa yang diharapkan, pengembalian diharapkan berapa, dan tingkat pengembalian yang diinginkan berapa. Kompetitif, anggaran promosi yang diserahkan dengan pengeluaran biaya promosi pesaing. Ada beberapa perusahaan juga seperti ini. Apabila kompetitornya membuat satu event tertentu, perusahaan tersebut juga akan membuat event yang kurang lebih sama. Jadi kurang lebih sama biaya promosi yang keluar. Pengeluaran pesaing merupakan kebijakan kolektif
Perang promosi dapat dihindari dengan mempertahankan kesamaan proporsi. Kelemahan metodenya, pandangan pesaing terhadap promosi itu mungkin berbeda dengan pesaing yang tadi mengikuti pergerakan kompetitor. Informasinya jarang diketahui. Pesaing bisa saja mengubah program kerjanya atau anggaran promosinya, sehingga jauh lebih baik perusahaan tidak perlu mengikuti gaya dan sistem perusahaan kompetitor melakukan program iklan dan program promo. Sehingga yang meniti beratkan adalah tim sales marketing. Bagaimana harusnya kita membuat satu keunikan dengan produk yang sama dengan kompetitor, tapi program promo dan iklannya berbeda, unikannya. Build up method. Penentuan anggaran ditentukan oleh biaya iklan, sales, dan promosi. Total jumlah biaya merupakan biaya promosi perusahaan. Kelebihan metode ini adalah dapat membantu menganalisis secara ilmiah peranan promosi dan kontribusinya. Selain itu, pengeluaran biaya promosi juga dapat dikendalikan. Ada keterkaitan. Tapi kelemahannya apa? Metode dianggap terlalu ilmiah dan kaku. Kaku dan arti kata tidak berani terjun apabila betul-betul untuk program promo atau program iklan. Mereka hanya mengacu kesepakatan tanda 3 titik, yaitu biaya, iklan, dan promosi. Strategi promosi life cycle. Promosi life cycle yaitu salah satu program untuk tim-tim yang orang-orang yang bergelut di perusahaan tersebut yang memiliki jangka panjang waktu kerja yang cukup, yang long term ya, sehingga orang-orang begituan bisa menganalisis satu produk dari hidup produk tersebut, mulai dari tahap perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan tahap mundurnya penjualan. Perusahaan-perusahaan distribusi, perusahaan sales marketing, perusahaan produsen itu sebagian kecil memiliki tim-tim sales marketing yang bisa bertahan puluh tahun. Mereka kadang dibajak oleh perusahaan lain, kadang berpindah dengan kedudukan lebih tinggi di perusahaan lain. Ya, sangat kecil kemungkinan yang bisa betul-betul 100% konsen mendapatkan informasi yang akurat dari tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kematangan, tahap mundur penjualannya, karena adanya gonta-ganti tim. Tidak semuanya perusahaan demikian, tapi hampir keseluruhan. Jadi yang pernah di tahap perkenalan sampai tahap pertumbuhan diganti oleh orang baru yang hanya memahami pada tahap kematangan. Mereka cuma mengetahui membaca data dari tahap pertumbuhan, tahap perkenalan yang sebelumnya, tapi bukan pelaku dari orang yang mengalami di tahap perkenalan dan pertumbuhan. Di tahap kematangan pun kadang sudah mundur, pindah perusahaan lain. Yang maju adalah orang memahami tahap mundurnya penjualan. Itu pun mereka yang tim terakhir ini hanya membaca data bagaimana tahap kematangannya, bagaimana tahap pertumbuhannya, bagaimana tahap perkenalannya. Mereka bukan adalah orang-orang yang mengalami masa itu, sehingga pembacaan datanya boleh dikatakan tidak seakurat yang diharapkan. Ini strategi promosi life cycle dan problem dari life cycle produk. Untuk
untuk pertemuan atau bab 12 khususnya materi promosi, boran promosi ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Dengan menutup sebagai slide penutup adalah saya memasukkan studi kasus, di mana studi kasus itu adalah diinginkan tugas mahasiswa salah satunya buat menjadikan studi kasus. Jadi ada dua bagian kelompok mahasiswa. Kelompok mahasiswa yang sudah mengetahui atau terlibat dalam pekerjaan atau bidang yang sama dengan materi ini, atau mahasiswa yang belum berkecimpung di dunia di sales marketing. Jadi ada dua, yang aktif di sales marketing, yang berbicara praktek, dan yang aktif di dunia pendidikan secara teoritis. Apa yang mau diketahui, apakah Anda ingin mengetahui, atau apa yang perlu Anda ingin ketahui lebih lanjut, terutama yang praktek, dan apa yang ingin Anda ketahui terutama yang masih dalam kategori teoritis. Masukkan semua datanya dalam pertanyaan yang akan kita bertemu di Zoom meeting akan datang. Baiklah, saya selesaikan materi ini dengan tak lupa mengucapkan selamat pagi bagi mahasiswa yang aktivitas pagi, dan selamat malam yang aktivitas malam. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Roni Ahmad Asiri menutup materi ini. Terima kasih.